Salam, selamat pagi saudara-saudaraku. Renungan hari ini 1 Maret 2021. Banyak orang memiliki kecerdasan dalam mempersiapkan diri menghadapi segala sesuatu yang bisa terjadi di hari depannya. Sesuatu yang bisa terjadi itu mungkin adalah berupa bencana alam, bisa berupa kecelakaan saat berkendara, kebakaran rumah, sakit, kehilangan barang karena dicuri atau dirampok, kebutuhan anak untuk sekolah, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya mereka mengasuransikan jiwanya, kesehatannya, dan segala sesuatu kepada agen-agen asuransi yang bisa memberi jaminan, memberi bantuan, dan topangan bila hal-hal tersebut terjadi. Dengan mengasuransikan jiwa, kesehatan, dan segala sesuatu yang disebutkan tadi, seseorang merasa aman, hatinya lebih tenang katanya. Asuransi dipandang seperti tangan kuat yang bisa menopang hidup mereka. Tentu tidak salah mengasuransikan diri, harta, dan lain sebagainya kepada perusahaan asuransi. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab atas keadaan hidup yang serba tidak menentu. Segala sesuatu bisa berubah setiap saat di luar dugaan, prediksi, perhitungan, dan kekuatan manusia. Inilah dunia yang sudah jatuh, dunia yang tidak akan pernah dapat memberi ketenangan hidup. Dunia seperti ini bukanlah tempat hunian ideal. Dunia semacam ini bukanlah dunia yang dirancang Tuhan sejak semula. Semua kejadian yang bisa terjadi dalam hidup seseorang yang oleh karenanya seseorang berurusan dengan perusahaan asuransi adalah hal-hal yang masih bersifat spekulatif. Bersifat spekulatif artinya bisa terjadi tetapi juga bisa tidak pernah terjadi, seperti kecelakaan, kebakaran, dan lain sebagainya. Semua itu tidaklah pasti. Kalau untuk hal-hal yang tidak pasti saja, seseorang bersedia mengasuransikan jiwanya, kesehatannya, dan segala sesuatu bendanya, artinya bersikap berjaga-jaga sebagai antisipasinya. Mengapa banyak orang yang untuk satu hal yang justru sangat pasti terjadi, yaitu kematian, dan di balik kematian ada penghakiman, seseorang tidak pernah mempersoalkannya dengan serius, dengan mempersiapkan diri lebih serius. Penghakiman terakhir nanti menentukan apakah seseorang diperkenan untuk kemuliaan kekal, yaitu kerajaan surga, atau terbuang masuk kehinaan kekal, yaitu terbuang dari hadirat Allah selamanya di dalam api kekal. Kematian dan penghakiman yang menentukan seseorang masuk surga atau neraka adalah hal yang pasti yang harus dihadapi oleh setiap insan. Ini merupakan realitas yang tidak seorang pun dapat menghindarinya. Allah sendiri tidak dapat menghindarkan kita dari realitas tersebut, karena itu merupakan tatanan Allah yang ada di dalam dirinya, yang Allah sendiri tidak akan pernah menyangkalinya. Kalau untuk menghadapi segala sesuatu yang bisa terjadi dalam kehidupan ini bertalian dengan hal-hal fana, yaitu pemenuhan kebutuhan jasmani, seseorang mengasuransikan diri karena memang ada yang menanggungnya. Untuk kehidupan setelah kematian, tidak ada asuransi yang bisa menanggung. Masing-masing individu harus menanggungnya sendiri, yaitu dengan cara mempersiapkan diri agar saat ia menghadap tahta pengadilan Kristus, ia dapat mempertanggungjawabkan dirinya dengan baik. Dalam Lukas 21 ayat 36, Tuhan Yesus menyatakan
Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudaraku, kata berdiri dalam teks aslinya adalah statenai, dari akar kata histemi yang berarti stand firm atau berdiri tegak, berdiri teguh. Maksud berdiri teguh di hadapan Anak Manusia sebagai hakim adalah bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dilakukannya selama hidup di dunia ini, yaitu dengan mengisi kehidupan sesuai dengan maksud Allah memberikan kehidupan ini. Hal mana ini sama artinya dengan memenuhi panggilan sebagai orang percaya atau anak tebusan Tuhan Yesus. Panggilan tersebut adalah menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah berarti menjadi manusia yang berkodrat ilahi sama seperti Bapa. Inilah tujuan keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Hanya jika seseorang mencapai kehidupan seperti ini, barulah ia dapat menyenangkan hati Bapa. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan melakukan kehendak Bapa atau berkenan di hadapan Allah, yang untuk hal tersebut Paulus berjuang. Dan itu tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-9 sampai 19. Setiap orang percaya harus memiliki perasaan krisis terkait dengan kenyataan adanya kemungkinan bahwa dirinya belum pasti berkeadaan berkenan di hadapan Allah. Itulah sebabnya orang percaya harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk menghadap tahta pengadilan Tuhan, menyelesaikan secara sempurna proses pembentukan diri untuk memiliki kekudusan seperti Allah dan keserupaan dengan Kristus Yesus, serta menyelesaikan pekerjaan yang Allah berikan sebagai tanggung jawab masing-masing individu. Mari persiapkan diri, bukan hanya untuk hal-hal duniawi. Lebih-lebih kita mau persiapkan diri untuk hal-hal yang jauh ke depan, yakni di saat Tuhan memanggil kita. Sudah siapkah saudara pada saat Tuhan berkata, "Anakku, mari pulang, waktumu selesai di bumi." Amin.